Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku, semoga diberikan kelimpahan rezeki, keberkahan, diberikan keselamatan, rahmatan, diberikan ridho oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kembali tema tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang mengilhami kita umat Islam seluruh dunia untuk mengembangkan teknologi teleportasi. Isra adalah perjalanan teleportasi yang telah Allah kehendaki untuk menghibur Rasulullah SAW. Mi'raj adalah teknologi meditasi, relaksasi, dan semedi yang Islami yang dilakukan oleh Rasulullah di Masjidil Aqsa, Yerusalem, Baitul Muqaddas, sehingga bisa naik ke dimensi 9 sampai ke atasnya, yaitu Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Para pemirsa dan pendengar sekalian, pada episode tentang Isra dan Mi'raj yang lalu saya sampaikan dalam surat An-Najm itu ada kekurangan satu kalimat, yaitu Rabbi. Dimulai dari peristiwa naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha yang tidak bisa diikuti oleh malaikat Jibril karena kemampuan beliau malaikat Jibril terbatas. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tujuan daripada Mi'raj adalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah akan menampakkan, memperlihatkan kepada Rasulullah tentang sebagian dari tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang sangat-sangat luas dan besar. Ayati Rabbihil Kubra. Begitu juga tujuan Isra, yaitu linuriyahu min ayatina. Sama-sama Allah ingin menghibur Rasulullah dengan memperlihatkan tampilan tanda-tanda kebesarannya. Baik start mulai berangkat dari Masjidil Haram, Ka'bah Mekah, sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Peristiwa ini mengilhami kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengembangkan diri menuju ke dimensi tertinggi dalam hal teknologi, yaitu teknologi teleportasi, perpindahan material dengan dematerial ke energi, dari energi menjadi materi lagi, perpindahan satu benda di satu tempat ke tempat yang lain. Oleh sebab itu, melalui wahyu ini seharusnya kita sebagai khairu umat Islam yang terdepan dalam hal teknologi. Namun ternyata teknologi dikuasai oleh orang-orang yang bukan muslim, dalam tanda kutip, orang-orang yang berikrar syahadat. Oleh sebab itu, ilmu dan teknologi adalah dhalatul mukmin, harta yang hilang
dari orang-orang yang beriman. Begitu juga orang-orang Islam harus mengakui kecanggihan dan kelebihan dari orang-orang non-muslim. Gara-gara apa? Kita, umat muslim ini selalu berfaham sempit. Kurang mau mengembangkan diri untuk adaptasi ya, dengan zaman. Sehingga teknologi terkini dikuasai oleh orang-orang China, Swedia, Norwegia, Amerika, orang Rusia dan Eropa pada umumnya. Ini gara-gara apa? Umat Islam kurang mampu memahami teks ayat yang terfirman. Sudah pernah diingatkan oleh Allah mulai dari zaman Nabi Sulaiman. Teknologi teleportasi ini sudah pernah dijalankan. Pada waktu Nabi Sulaiman mengadakan sayembara kepada seluruh punggawanya untuk memindahkan arsy singgasana Ratu Bilqis untuk dipindah ke keraton atau kerajaannya Nabi Sulaiman. Jin Ifrit sanggup untuk memindahkan Arsy Saba atau singgasana Ratu Sheba, Ratu Bilqis itu dalam waktu yang sangat-sangat singkat, yaitu sebelum Rasul Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Itu Jin Ifrit sanggup untuk memindahkan ya, singgasana itu dalam waktu sekejap. Namun ada seorang hamba Allah, yaitu Asif bin Barkhoya, justru sanggup untuk lebih cepat lagi, yaitu secepat kilat dalam kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Asif bin Barkhoya ini ada yang mengatakan adalah sepupu dari Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu orang mana? Dalam cerita Israiliyat, Nabi Sulaiman itu orang Israel. Namun dalam cerita Nusantara, Nabi Sulaiman itu orang Nusantara. Dibuktikan dengan tanda-tanda. Sampai saat ini masih ada bahwa Ratu Bilqis itu adalah orang Jawa, orang Nusantara. Bukti peninggalannya masih ada. Kalau di Yerusalem, Palestina itu bukti peninggalan Nabi Sulaiman tidak ada. Bahkan yang dinamakan harta benda emas bergunung-gunung peninggalan Nabi Sulaiman itu di sana tidak terbukti ditemukan. Kalau di Indonesia, Nusantara ada banyak tambang-tambang emas yang bertebaran di seluruh penjuru Nusantara. Teknologi teleportasi disanggupi oleh Asif bin Barkhoya. Asif bin Barkhoya itu orang mana? Kalau Nabi Salomo, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Salomo, ya, namanya beda-beda. Namanya tergantung logat orang yang mengucapkannya. Kalau logat Arab, Sulaiman. Kalau bahasa Suryani, ya, bahasa kitab suci Taurat, bahasa kitab suci Injil itu Salomo. Kalau orang Jawa ya Sulaiman. Asif bin Barkhoya itu yang masih ada nama Asep itu orang Sunda. Jadi yang memiliki ilmu paling tinggi yaitu bisa memindah benda yang sangat besar dan berat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sangat-sangat cepat, secepat kilat. Kecepatan cahaya yaitu 300.000 km per detik, bukan per jam. Asep. Jadi sampai saat ini orang yang bernama Asep itu orang-orang Sunda itu. Asep. Orang yang paling sakti. Mengalahkan jin ifrit sekalipun. Memindahkan
mahkota singgasana Ratu Balkis dari selatan Prambanan ke Borobudur jaraknya sekitar 36 km. Ini jarak yang wajar sesuai dengan penerbangan burung hudhud yang pada waktu itu dicari oleh Nabi Sulaiman, belum datang juga, sowan menghadap, lalu terlambat dan mengatakan bahwa burung hudhud ini mampir singgah ke satu tempat, ya, kerajaan, ya, kerajaan Sabak yang memiliki ratu perempuan yang bernama Ratu Balkis itu atau Bilqis itu. Mereka dan penduduknya menyembah matahari, punya altar-altar penyembahan, persembahan. Buktinya adalah di situs tua Ratu Boko, Ratu Bilqis, Ratu Boko. Jadi sampai saat ini satu-satunya daerah yang masih memiliki dan mempertahankan kata-kata Sabah itu Nusantara. Namun Pulau Kalimantan atau Borneo atau Baruna atau Waruna Dipa dipecah menjadi 3, milik Indonesia, milik Malaysia, dan milik Brunei. Jadi yang masih menggunakan kalimat Sabah itu orang Malaysia, Sarawak dan Sabah. Sabak yang masih menggunakan kata-kata Dewa Baruna, Dewa Laut, itu Barunai, negara Brunei Darussalam. Dulu antara Kalimantan dengan Jawa masih nyambung jadi satu. Berikut Sumatera atau Swarnadipa. Jadi teknologi teleportasi yang disanggupi oleh Asep, ya, mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis dari jarak 36 km ke keratonnya Nabi Sulaiman di Borobudur, Magelang, itu dalam waktu yang sangat-sangat singkat, hanya kurang dari setengah detik. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, teknologi teleportasi ini sudah pernah dijalankan oleh orang-orang pada masa lalu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi peristiwa Isra yang itu atas panggilan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apalagi subhanallah, atas izin Allah. Perjalanan dari Makkah ke Yerusalem hanya dalam waktu sekejap. Buraq. Bukan berarti buraq itu sebuah hewan. Dan jangan percaya dengan lukisan, ya, buraq yang berkaki 4 seperti kuda dan berkepala manusia wanita cantik itu hasil rekayasa orang-orang Israel itu untuk mendiskreditkan, ya, nabinya umat Islam. Jadi banyak cerita-cerita Israiliyat yang dipakai oleh umat Islam mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi orang-orang Israel itu pandai mengakulturasi atau masuk ke dalam satu ajaran, khususnya ajaran agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sama dengan cerita-cerita tentang tawar-menawar, negosiasi, ya, bukan negosiasi, negosiasi dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang benar adalah negosiasi, ya. Sholat 50 kali,
oleh Nabi Musa. Yang mana Nabi Musa itu adalah nabinya umat Yahudi Israel. Jadi seakan-akan yang berjasa terhadap umat Islam sampai hanya 5 kali dalam sehari semalam melakukan salat itu adalah Nabi Musa. Nah, jadi dialihkan ke situ. Jadi umat Israel, bangsa Israel itu sangat-sangat pandai ya, mengakuisisi literasi sejarah, ya, legenda dan cerita dari umat manusia lain, termasuk cerita tentang Nabi Sulaiman tadi. Jadi semua kembali kepada penelitian, bisa percaya dan boleh tidak percaya. Apa yang saya sampaikan ini tentang nama Asep orang Sunda, Nabi Sulaiman orang Jawa, ya, dan perpindahan teleportasi mahkota singgasana Ratu Sheba, Ratu Saba, Ratu Bilqis dari selatan Prambanan, Klaten ke Muntilan, Magelang. Jaraknya 36 km. Ini ideal dengan perjalanan burung hudhud. Kalau negeri Sabah itu di Yaman memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Yerusalem itu 2400 km perjalanan, itu tidak mungkin seekor burung hudhud melakukan perjalanan sejauh itu. Nah, inilah yang menjadi landasan saya untuk lebih mempercayai bahwa Ratu Bilqis itu ada di Jawa. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Nabi Daud itu wangsa Shailendra. Shai, ya, Lendra. Sesuai dengan firman Allah di dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kehebatan Nabi Daud. Itu bisa menundukkan gunung-gunung. Saila Indra, jadi anak gunung, jadi bisa menundukkan gunung-gunung. Awibi mau wat pairo wa alanna lahul hadid. Itu Nabi Daud atau David. Nabi Daud memberi istri orang Jawa lalu melahirkan anak yang bernama Salomo, Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu juga memberi istri Ratu Bilqis. Sampai saat ini nama Bilqis yang masih dipertahankan adalah Sultan Hasan Al-Bolkiah. Antara nama Bilqis, Bolkiah itu sama. Sultan Hasan Al-Bolkiah itu berada di negeri Sabah, Malaysia. Akhirnya mendapatkan satu wilayah sendiri, mendirikan kerajaan Baruna, Dewa Laut, Barunai Darussalam. Jadi buktinya masih ada. Di Sabah itu banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia, orang Jawa. Kalau ada ahli sejarah Timur Tengah yang mengatakan bahwa Sabah itu negeri Yaman, ya semua tergantung. Oleh sebab itu kebenaran itu berversi dan bervariasi. Kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang mengatakan dan menemukan. Jadi kalau kembali ke sejarah awal, ya, tentang hancurnya, runtuhnya bendungan Ma'arib, ya, yang ada di Yaman itu sampai menghancurkan satu negara, itu nggak mungkin. Itu menurut saya diada-adakan. Tapi kalau tenggelamnya Pulau Jawa, ya, pisah dengan Warunadipa atau Baruna atau Barunai atau Kalimantan sekarang, itu masuk akal, logis itu. Jadi inilah teknologi teleportasi sudah diperkenalkan jauh sebelum Rasulullah SAW, yang dijalankan oleh punggawanya Nabi Sulaiman atau Salomo atau Solomon atau Sulaiman, yaitu yang bernama orang Sunda Asep bin Burkhia. Mampu memindahkan satu benda yang sangat besar dan berat dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Apalagi ini terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak dan panggilan Allah. Subhanallah. Jadi bagi yang tidak percaya dengan Isra,
silahkan belajar sejarah. Tidak hanya sejarah masa lalu, terkini pun sudah pernah dibuktikan yang sudah saya sampaikan dalam episode yang lalu tentang peristiwa-peristiwa teleportasi itu. Bahkan jika kita menilik ya histori bangsa Nusantara ini, sampai sekarang masih terbukti peninggalan para penghuni manusia dengan spesies ras yang berbeda dengan spesies Nabi Adam yang masih dipertahankan sampai sekarang hidup di dimensi 4. Misalkan kerajaan atau negara Ratu Kidul ya, kerajaan atau negara Saranjana, kerajaan Uentira, kerajaan-kerajaan setiap daerah itu ada cerita-ceritanya. Kerajaan-kerajaan itu ada di dimensi keempat, di atasnya dimensi 3 manusia. Jadi dimensi yang paling tinggi itu bisa mengakses dimensi di bawahnya. Jin dapat melihat kita, tapi kita tidak dapat melihat jin. Di atas jin ada alam roh manusia, sukma jiwa, bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Dan seterusnya sampai dimensi ke-9 para malaikat. Lebih tinggi lagi, jin tidak bisa melihat proses manusia meninggal dunia. Karena proses manusia meninggal dunia itu dimulai dari Sidratul Muntaha sampai ke dimensi 5. Di atasnya alam jin. Jadi kita hanya bisa melihat dimensi di bawah kita, yaitu dimensi 2. Seperti bayangan kita ini. Kalau kita pas berada di satu ruangan, saya ini dimensi 3. Ada lebar kali panjang kali tinggi. Sedangkan bayangan saya ini di tembok, itu dimensi 2. Bayangan itu tidak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat bayangan itu. Sehingga kalau jin mau menempuh jarak, ya, itu beda 1/10 kali lipat kecepatan manusia. Jadi kalau jin dari Surabaya ke Jakarta itu hanya butuh waktu sekitar setengah jam kurang. Tapi manusia bisa sampai 7 jam. Berbeda karena perbedaan alam. Kalau orang dulu mengatakan alam gaib. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang mendidik kita untuk selalu mengedepankan terus peradaban berteknologi teleportasi. Insya Allah tahun 2035 yang akan datang, teknologi teleportasi ini akan terwujud seiring dengan perkembangan zaman. Mulai tahun 1980-an, internet kita ini hanya kecepatan 1G. Terus tahun 1991 ini ada internet kecepatan 2G. G itu singkatan dari generation atau generasi internet yang pertama tahun 1980, generasi internet yang kedua 2G itu tahun 1991. Tahun 1998 mulai ditemukan dan dikembangkan internet 3G. 98 ini, 1998. Lalu tahun 2000 dikembangkan lagi internet dengan kecepatan 4G. Tahun 2000 itu 4G sudah ada. Tahun 2009 dikembangkan lagi internet dengan kecepatan 5G di Swedia dan Norwegia, juga Amerika, Inggris, Prancis. Indonesia 5G baru masuk tahun 2021 kemarin. Kita ini tertinggal jauh. Dari tahun 2009 5G itu sudah ada. Masuk di Indonesia baru 2021 kemarin. Begitu juga perkembangan teknologi mulai dari kemampuan simpan data, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan sekarang terabyte. Setelah terabyte ini akan ada apa byte-byte itu? Nah, inilah yang akan terus berkembang. Alam semesta ini Big Bang, berkembang terus.
meledak menuju ke arah mengembang seperti balon. Oleh sebab itu perkembangan teknologi tak akan bisa dihindari lagi. Insya Allah tahun 2038 atau 2035 yang akan datang, teknologi teleportasi ini akan kita nikmati. Sekarang aja sudah bisa kita nikmati teleportasi angka-angka rupiah uang kita. Ada aplikasi Dana, aplikasi GoPay, Pay itu ya. Jadi kita ini hanya menerima angka-angka. Kita jual beli transaksi juga angka-angka saja melalui handphone canggih kita. Inilah tantangan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau yang Mi'raj ini sudah benar-benar terlaksana, banyak ditemukan dan dijalankan oleh umat manusia yang selalu mengasah intuisi spiritual mereka. Dalam episode kemarin saya pernah menganjurkan para pemirsa dan pendengar sekalian untuk belajar ilmu relaksasi, ilmu meditasi, dan ilmu semedi. Bolehkah? Boleh, asalkan di dalam semedi relaksasi di situ tidak menyebutkan kalimat-kalimat selain Allah. Misalkan Om Jati Kumlut tanpa gawingan. Nah, tidak seperti itu. Tapi di dalam meditasi itu, di dalam semedi, relaksasi itu berzikir kepada Allah. Baik sebelum sholat ataupun setelah sholat. Sholat yang resmi ada duduk, ya, berdiri, rukuk, sujud. Ini semedi dalam Islam atau relaksasi dalam agama Islam, meditasi. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk open minded, terbuka. Jangan seperti orang-orang saudara-saudari kita yang tertutup, tidak mau terbuka dengan perkembangan, tidak mau menerima wawasan selain wawasan mereka. Mereka menutup diri dengan mengatakan kalau saya dekat dengan orang-orang ahli bid'ah itu neraka, najis itu. Ini ngomongan opo? Ini umat Islam yang tertutup. Oleh sebab itu, jika Megawati ngomong, kenapa ibu-ibu malah mengikuti pengajian saja, bagaimana anaknya? Itu ada salahnya, ada benarnya. Ya dimaklumilah, wis tua, nenek-nenek Megawati itu. Ya, tapi ada salahnya. Salahnya apa? Dia sendiri tidak memberi contoh yang baik. Bagaimana mendidik masyarakat Indonesia semakin cerdas, tidak. Untuk perimbangan, ya mari kita terima koreksi ya dari Ibu Megawati itu. Kenapa umat Islam selalu mengikuti pengajian? Padahal dengan banyaknya umat Islam, dengan banyaknya orang-orang yang sudah beribadah haji, tapi kemiskinan di Indonesia ini belum tertanggulangi. Orang-orang kaya di Indonesia ini masih dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Ini kan kesalahan umat Islam Indonesia. Doktrin, dogmanya yang keliru. Kembali ke masalah perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, kita harus open minded. Jangan seperti orang-orang Salafi, Wahabi, yang tertutup, menutup diri. Tidak ada peradaban. Pernahkah ada satu merek mobil, handphone, atau alat canggih rudal sekalipun yang sangat-sangat canggih yang bermerek Muslim? Kan jarang. Kecuali buatan Iran. Ada memang kalau buatan Iran dan Suriah. Suriah pun disuplai dari Rusia. Jadi inilah ketinggalan peradaban umat Islam. Kenapa bisa seperti ini? Ini karena salah injeksi pemahaman dan penerimaan. Umat Islam tidak mampu untuk melakukan penelitian mengembangkan dirinya sendiri. Jadi teknologi teleportasi akan terbukti di abad yang akan datang seiring dengan ditemukannya teknologi internet 7G. Sekarang baru 5G, 5 generation, 6-nya 6G, berikutnya adalah 7G. Masih kurang 2 lagi. Ini menunggu perkiraan 10-20 tahun yang akan datang. Teknologi teleportasi sama seperti
animasi, ya, imajinasi orang-orang Amerika dulu dalam membuat film Star Trek tahun 1966. Teruskan lagi tahun 1977 yaitu film Star Wars, ya, perjalanan antar galaksi. Ini akan terjadi, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi mari kita membuka diri, selalu belajar untuk bermeditasi, relaksasi dan semedi ala islami, yang islami, yaitu dengan sholat kita. Ya tetap ada gerakannya, bacanya dibaca, ya baca-baca zikir, ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ini kita isi dengan bacaan-bacaan kalimah thayyibah. Sholat itu sebenarnya mudah, hanya 5 bacaan saja yang wajib dibaca: takbir, fatihah, tasyahud, sholawat dan salam. Itu aja. Lain-lainnya itu bacaan ketika ruku, bacaan iktidal, ya, bacaan doa iftitah, bacaan ketika sujud, duduk di antara 2 sujud, itu hanya sekedar sunnah hay'ah. Jadi mudah sebenarnya sholat itu, apalagi dilengkapi dengan bacaan tasbih yang berjumlah, ya, selain tumakninah, membaca tasbih subhana rabbiyal a'la bihamdih 3 kali. 1 kali aja boleh, tidak baca pun tidak apa-apa. Sholat itu mudah. Yang sulit adalah bagaimana kita bisa mi'raj dalam sholat kita, bisa mengaktifkan. Kalau dalam ilmu tasawuf, ya, torekoh, itu ada nafas keluar masuk selalu menyebut Allah, zikrullah. Sholat daim di luar sholat resmi, menyebut Allah dimanapun seiring dengan keluar masuknya nafas. Diangkat, ya, dari sentral kekuatan atau energi ilahi nur, alan nur itu, dari mulai tulang belakang, tulang ekor kita. Ini yang namanya ilmu cakra, namanya cakra dasar. Jadi tulang belakang kita ini tulang yang menjadi energi yang terhubung dengan ilahi. Ada 7 sebenarnya, sama dengan 7 langit dunia, karena fisik kita ini adalah gambaran daripada mikro kosmik, sedangkan alam di luar tubuh kita adalah makrokosmik atau mikrokosmos atau makrokosmos. Jadi ada 7, sama-sama dengan 7. Jadi bumi itu ada 7, langit pun ada 7. Dalam tubuh kita ini juga ada 7 energi kendali energi ilahi, nur, cahaya. Jadi tulang ekor 1, terus berikutnya adalah cakra, pertama cakra dasar, tulang ekor, cakra sentral, yaitu antara kemaluan dan rambut kemaluan, terus cakra pusar atau udel pusat itu, terus cakra jantung tengah dada bawah sedikit, cakra tenggorokan, ya, terus cakra kening, terus cakra mahkota di atas kepala kita, bundunan. Jadi ada 7. Sebab itu orang-orang yang bermeditasi, bersemadi, berelaksasi itu selalu membangkitkan energi 7 ini, 7 langit mikro kosmos dalam tubuh kita. Sehingga sholat kita ini benar-benar bisa khusyuk, bisa menembus dimensi langit ke-7 dengan tingkatan 9 dimensi, bahkan sampai sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma dhawa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi kita bisa melihat kebesaran Allah di alam yang berdimensi paling tinggi itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, demikianlah sedikit ulasan tentang teknologi teleportasi, ya, masa depan yang diilhami dari peristiwa Nabi Salomo atau Sulaiman atau Solomon atau Sulaiman yang dijalankan oleh Pak Asep, lalu diteruskan oleh peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj, ya, Isra-nya Rasulullah, teleportasinya beliau. Mari kita kembangkan sampai saat ini.
dan nanti. Semoga informasi tentang teleportasi ini dapat kita ambil manfaatnya. Bila ada yang kurang berkenan, tinggalkan saja. Karena apa yang saya sampaikan ini banyak yang pro dan juga ada yang kontra. Wajar. Semuanya akan saling belajar. Jadi ketika kita belajar itu, apabila ada kesalahan yang tidak kita sengaja, itu diampuni, dimaafkan oleh Allah. Sama seperti hafalan saya kemarin itu, ya, tentang laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Padahal saya sudah hafal sejak lama, tapi yang namanya manusia, man itu orang, nusia itu dijadikan lupa. Manusia, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jangan sombong untuk menerima peringatan dari sesama kita. Saya diingatkan bahwa ternyata hafalan saya ada yang ketinggalan, tapi atas dasar ketidaksengajaan saya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Astagfirullah, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.